Sok-sokan minta hak angket. Perolehan suara aja cuma 16 sama 24%. Giliran kalah quick count ngatain curang. Hak angket semakin ramai dibahas ya, baik di tataran elit maupun di masyarakat di tingkat bawah. Cuma menariknya kenapa kemudian ya kelompok-kelompok 02 ini kok merasa takut sekali dengan hak angket, kenapa itu loh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air. Kembali lagi di Opini Demokrasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan beberapa video tentang netizen pendukung para paslon yang hingga kini masih saling serang di media sosial, apalagi bergulirnya isu-isu hak angket. Dan saya sedikit nanti akan menanggapi salah satu video. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita simak bareng-bareng. Check it out. Sok-sokan minta hak angket. Perolehan suara aja cuma 16 sama 24%. Giliran kalah quick count ngatain curang ke Prabowo Gibran. Beras mahal nyalain 02. Udah gitu yang lucunya lagi, pendukung paslon sebelah udah nggak nyoblos Prabowo Gibran, tapi paling depan minta makan siang gratis. Udah hasil perolehan suaranya sedikit, minta pemilu diulang. Aduh, terus aja diulang. Mau 10 kali diulang, tetap aja rakyat pilih dan pemenangnya Prabowo Gibran. Makanya kalau nggak siap kalah, nggak usah ikut pilpres. Halo kawan-kawan semua, hak angket semakin ramai dibahas ya, baik di tataran elit maupun di masyarakat di tingkat bawah. Cuma menariknya kenapa kemudian ya kelompok-kelompok 02 ini kok merasa takut sekali dengan hak angket, kenapa itu loh? Seakan-akan hak angket ini buat mereka itu sudah seperti kiamat gitu loh. Jadi kalau ada hak angket akan terjadi kerusuhan, akan terjadi chaos dan segala macamnya. Padahal hak angket ini adalah hak biasa yang dimiliki oleh anggota dewan. Dan ini sudah sering terjadi sebelumnya gitu loh. Misalnya pada eranya Pak SBY gitu loh, kita pernah mendengar adanya hak angket Senturi. Teman-teman pernah dengar enggak? Bagaimana kemudian kasus Senturi itu bisa terbongkar sedemikian rupa karena ada hak angket. Bahkan tentang pemilu itu pernah terjadi juga di zamannya Pak SBY tahun 2009, yaitu hak angket terkait dengan daftar pemilih tetap tuh. Jadi hak angket ini hak biasa yang dimiliki oleh dewan untuk kemudian melakukan proses penyelidikan kepada penyelenggara undang-undang, kepada pelaksana undang-undang dan atau pemerintah. Jadi santai aja itu, ini hak biasa aja. Jadi jangan terlalu dibuat sedemikian rupa seakan-akan kalau kemudian dilaksanakan hak angket negara chaos dan segala macamnya. Aduh, terlalu lebay Anda, Bung, terlalu berlebihan. Santai aja. Sebelumnya terjadi, bahkan dengan adanya hak angket banyak kasus terungkap seperti Senturi dan DPT tahun 2009, dan banyak kemudian hak angket lain yang kemudian bisa membongkar suatu peristiwa yang masih gelap. Sedikit saya akan menanggapi Mbak Ajeng tadi. Jadi begini, bagi generasi muda dan pecinta penjaga demokrasi, nggak peduli apakah nantinya Pak Prabowo terpilih atau tidak, apa nanti setelah hak angket Pak Anies dan Pak Ganjar yang diuntungkan, apa tidak, itu bukan masalah. Siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang mengalah, bukan itu. Tapi bagi generasi muda dan pecinta demokrasi, penjaga demokrasi, ini dianggap sudah keluar dari haluan. Bagi generasi muda dan penjaga demokrasi, tidak mau di pemilu dan di pilpres mendatang akan terus diwarisi kebobrokan-kebobrokan seperti ini. Sebagai insan anak bangsa, kita perlu menjaga demokrasi, menyelamatkan negara kita agar harkat dan martabat bangsa ini terhormat di mata rakyatnya sendiri. Jangan biarkan aktor-aktor yang berbuat kecurangan bebas berkeliaran dan bebas tidak mendapat hukuman apa-apa. Kita ingin memperbaiki dan menyelamatkan demokrasi agar lebih baik.
mau nanti Prabowo atau Gibran yang jadi presidennya, tetapi perjuangan kita untuk demokrasi akan terus dilakukan. Karena kita tidak ingin kembali ke orde baru, orde yang penuh dengan penderitaan bagi rakyat kecil. Mental penjaga demokrasi adalah mental pejuang, bukan mental penjilat. Hari gini seperti itu nggak mau ngaku salah. Hari gini seperti itu nggak mau ngaku kalah. Sudahlah, ngaku saja kalah. Kasihan masyarakat di bawah terus diadu domba. 01 dan 03 gabung menyalahkan 02, katanya curang-curang. Padahal lontaran curang-curang itu dari atasan. Kalau yang bawahan itu cuma ngikuti atasan saja. Kalau yang atas bilang sudah ini bener, hasilnya yang menang Prabowo Gibran, yang bawah juga pasti nurut loh Pak. Pak, sudahlah ngakui kalau kalah. Siapa sih yang melarang Bapak untuk mengakui Bapak kalah? Hah? Bu Mega Sari yang jualan lontong. Iya, Mega Sari jualan lontong. Kalau Bu Megawati ya, Ibu Megawati itu baik, Bu Megawati itu sportif, pasti Bu Megawati itu mengakui kalau yang menang itu Prabowo Gibran itu. Pak Ganjar, salam sama Ibu Megawati, itu ibu kesayangan saya, itu ibu saya tercinta. I love you Ibu Megawati. Rakyat Indonesia mengetahui bahwa ada kecurangan saat proses pemilu di 2024. Ya, demokrasi dilanggar, konstitusi semua dilanggar. Jadi sudah ada kecurangan banyak banget. Ya, kecurangan dalam penggelembungan suara dari KPU dan sebagainya. Kecurangan dalam menggunakan bansos dan sebagainya itu juga salah satu kecurangan yang tertata rapi. Ya, apalagi sudah dibantu presiden kampanye itu sudah proses kecurangan. Belajar lagi ya kamu tentang politik ya, biar cerdas, biar nggak kayak anak-anak itu loh ya. Belajar lagi tentang politik biar paham. Aduh, mohon maaf. Hello, Kubu 02. Saya sebutin aja deh, si Gibran dan Pak Wowok. Makan gratisnya makan yang apa dulu dong? Minum susu basi. Makan gratis, makanan apa dulu? Aduh deh, aduh ya Allah. Zaman gini kok makan gratis. Hai, jangan mau dibodoh-bodohin dengan bocah kencur. Bocah kencur yang nggak ngerti apa-apa. Sekolah aja, mohon maaf tanda kutip, mau memimpin negeri terbesar ini. Hai rakyat, sadar kalian, jangan cuma dimakan gratis. Hello, sadar kalian, cerdas. No. Nggak setuju? Tidak setuju. Makan gratis nggak setuju. Makan gratis kami masih sanggup. Namanya kami makan, kami hidup. Kalau kalian setuju dengan makan gratis, karena hidup kalian berarti tergantung oleh kubu 02. Berarti kalian bodoh. Mantap. Bodoh. Oke Bu, oke, jangan. Ibunya semangat banget nih guys. Bu, Mampus, capres lu kalah. Gini teman-teman semua, pilpres ini jangan disamain kayak lu ngedukung klub sepak bola. Karena pada akhirnya presiden kita juga sama-sama aja. 2014, 2019 gue nggak dukung Jokowi, tapi tahun-tahun itu juga ya presiden gue tetap Jokowi juga. Mungkin untuk para pendukungnya bisa untuk selebrasi, untuk ngerasain euforia kemenangannya. Tapi yang terpenting itu adalah tahun-tahun ke depan, sampai 5 tahun ke depan, segala kebijakan yang bakal diambil oleh presiden nanti itu bakal kena ke semua rakyat-rakyatnya, mau lu pendukungnya ataupun gue yang bukan. Justru para pendukungnya yang harusnya lebih kenceng untuk nagih janji-janjinya dan kebijakan-kebijakannya nanti. Karena nggak mungkin di tahun berikutnya lu masih ngeceng-cengin capres lu kalah. Karena percuma kalau capres lu menang tapi emak lu di rumah susah nyari beras karena langka. Percuma kalau capres lu menang tapi lu ngantor pakai motor dan harga BBM-nya naik. Gue cuma berharap kedepannya pemerintah bisa lebih pro rakyat kebijakan-kebijakannya, dan gue harap juga semuanya mengawasi janji-janjinya yang udah dijual di pilpres kemarin. Karena mau jagoan lu atau jagoan gue, presiden kita in the end sama. Oke, saya sependapat dan sepakat dengan apa yang disampaikan Abang tadi. Mau nantinya capres lu menang, mau capres lu kalah, harga beras mahal, tetap saja kita yang menanggung semua resikonya. Tetapi kalau harga beras semakin mahal,
harga sembako pun ikut mahal, harga BBM juga mahal, bahkan harga LPG pun mahal. Solusinya nggak ada lain, ya cuma jogetin aja. Gak usah campurin politik, fokus aja ke nyanyi dangdutnya yang luar. Izin stage ya, Ibu Dokter Lita Gading yang cantik dan pintar. Di situ Ibu bilang, Umi Elvi udahlah nggak usah nyamperin politik, nyanyi ya nyanyi aja. Oke, berarti Ibu mempermasalahkan profesi ya. Sekarang apa kabarnya dengan profesi Ibu? Kalau nggak salah Ibu seorang dokter ya. Ya udah Ibu urusin aja dunia kedokteran, nggak usah nyamperin politik. Saya perhatiin konten-konten Ibu juga kebanyakan ya nimbrung di kasus-kasus yang lagi rame gitu ya. Pansos sama seperti saya gitu, tapi kalau saya kan netizen ya. Wajar gitu. Saya belum pernah lihat tuh Ibu yang membahas tentang dunia kesehatan, edukasi kesehatan ya, pokoknya berhubungan dengan dunia kedokteran lah gitu. Lagian juga di kubu 02 juga itu banyak banget tuh artisnya. Emang kubu 02 aja yang boleh ada artisnya? Yang namanya berpolitik itu hak setiap warga negara Indonesia, apapun profesinya ya. Lagian saya lihat Umi Elvi nggak ada kepentingan politik tuh. Dia bukan orang partai, dia juga nggak nyalek gitu, murni mendukung Abah karena ingin perubahan. Terus di situ Ibu bilang Abah Anies nggak tahu terima kasih, kacang lupa kulitnya. Ibu pernah dengar penjelasan Bang Sandiaga Uno nggak? Di situ Bang Sandi menjelaskan loh bahwa awalnya Koh Wowo, saya bilang Koh Wowo, saya panggil Koh Wowo karena memang beliau keturunan Cina ya, sama seperti Abah Anies, keturunan Yaman, jadi sama-sama keturunan ya, jadi jangan saling bully. Nah, jadi awalnya Koh Wowo itu nggak setuju Abah Anies dicalonkan jadi gubernur gitu kan, malah Koh Wowo mengusung Bang Sandiaga gitu kan. Jadi harus tahu ini. Nah, sekarang Ibu di rumah, Ibu dokter di rumah ada cermin nggak? Coba ngaca dulu ya sebelum ngomong ya. Nah, saya bukan simpatisan PDIP ya, saya bukan kader PDIP, tapi di sini saya hanya berusaha objektif menilai suatu perkara ya. Nah, yang kacang lupa kulitnya itu siapa? Yang nggak tahu terima kasih itu siapa ya? Yang mengkhianati Ibu Megawati itu siapa? Padahal orang itu ya menjadi presiden ya, itu berkat kendaraan partai PDIP ya. Coba deh ya, ngaca dulu ya. Jangankan kita rakyat biasa, sekelas anak mantan presiden aja jejelin jabatan diem langsung, padahal dia udah oposisi selama 9 tahun. Diem padahal jabatannya cuma berlaku ya paling nggak sampai setahun. Diem loh. Itu jabatan apa training? Setahu gua kalau dengan waktu segitu itu jatuhnya training, kalau nggak pegawai kontrak. Iya, tagihan segoblok-gobloknya gua nih ya, gua nggak bakal mau berteman. Jangan berteman nyimpen nomor WA orang yang pernah ngerampok rumah gua aja, gua nggak bakal mau. Nah ini kok bisa sekelas penjabat itu mau berteman dengan orang yang hampir merampok rumah dia? Kok bisa? Gue cuman gak habis pikir gitu. Sayang. Udah jadi oposisi 9 tahun, udah jalin jabatan cuman gak sampai setahun, itu bisa lulus. Sayang. Gua kesian sama bapaknya yang udah capek-capek meluangkan waktu nulis buku yang berjudul cawe-cawe. Sayang. Kita harus memberikan hukuman ke Pak Jokowi. Iya, benar. Keriamat ini. Beneran. Menurut saya tetap harus ada penghukuman. Kita nggak bisa biarkan. Masa kemudian proses negara berjalan normal seperti biasa dengan segala intervensi yang dilakukan. Di titik itu saya kira, saya setuju dengan angket. Harus ada jeweran terhadap kekuasaan yang kemudian membiarkan atau sengaja menggunakan kuasanya untuk merusak demokrasi. Saya kira itu nggak boleh dibiarkan. Satu, jadi sasaran orang untuk melakukan penghukuman, saya kira tetap harus dilakukan. Kan dibawa ke proses angket, dibawa proses khas menyatakan pendapat, itu kan adalah proses pengawasan yang sedari dulu kita bayangkan harusnya DPR melakukannya. Tapi kan sepi sekali. DPR tidak pernah melakukannya selama 9 tahun 4 bulan. Ya kan?
karena terlalu mesranya itu tadi, karena Terlalu mesra. terlalu mampu dikuasainya. Sampai Atau terlalu 82%. berkuasanya sistem presidensil ya. Iya, karena 82% koalisi pendukung presiden. Nah, satu itu. Jadi penghukuman bukan di ujungnya harus jatuh, bukan itu. Harus tahu bahwa kamu salah loh, Kamu ini, salah. gitu ya. Ya kan Dan harus dihukum ada, dong. Gitu. Dan orang yang punya kapasitas dan kewajiban mengingatkan, yang harusnya berdiri di atas untuk mengingatkan itu. Makanya saya bilang angket itu bukan sekedar panggilan politik. Itu adalah panggilan zamannya sekarang untuk menegakkan kembali bahwa kamu salah. Akan datang suatu hari di mana Insinyur Joko Widodo diminta pertanggungjawaban oleh Yang Maha Kuasa, Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Bahwa tidak ada yang bisa ditutup-tutupi oleh seorang Jokowi. Tidak ada yang bisa ditutup-tutupi oleh siapapun yang berada di barisan rezim hari ini. Anda ditunjuk sebagai presiden, Anda ditunjuk sebagai ketua KPU, Anda adalah pemegang amanah, penentu lurus atau tidak, tegak atau tidak hukum di negara ini. Untuk itu, kepada Kepala Negara Insinyur Joko Widodo, tolong gunakan hati nuranimu yang paling dalam. Ini bukan masalah 01, bukan masalah 03, bukan masalah 02, tetapi masalah filosofis kebenaran dan untuk menegakkan keadilan secara sebenar-benarnya, untuk dibuktikan secara benar. Saya selama dia jadi gubernur DKI kan, teman-temanku kan banyak di DKI. Saya tanya-tanya mereka kan, apa saja yang dilakukan orang itu di DKI itu? Gak ada, Pak. Bahkan ada seorang yang pernah menjabat, waktu itu pernah ditunjuk menjadi penjabat sekda. Saya lupa namanya. Saya ketemu. Bagaimana keadaan Pak Jokowi? Aduh, payah Pak. Sekda ini. Oke. Nah, gimana payahnya? Dia itu kalau rapat tidak pernah selesai. Ya, pimpin rapat 10 menit tinggalkan karena membusukan. Jadi tidak pernah ada keputusan yang kita ambil dengan dia. Lalu bagaimana? Ya justru dieksekusi oleh Ahok. Jadi kawan ini memuji Ahok justru kalau dia bandingkan dengan Jokowi yang tidak pernah tuntas memimpin rapat. Ahok itu memimpin rapat sampai tuntas dan dia bisa eksekusi. Kaget juga saya. Jadi Jokowi itu sama sekali tidak punya leadership. Leadership ya. Tidak punya leadership. Ini ancaman besar terhadap negara. Gitu. Prof, apa akibatnya sebuah negara, sebuah pemerintahan, sebuah bangsa kalau dipimpin oleh pemimpin yang tidak punya leadership atau pembohong seperti yang Prof katakan? Semua berantakan, Pak. Karena negara itu adalah satu proses mengeksekusi kebijakan. Membuat kebijakan, mengkampanyekan kebijakan, mengeksekusi kebijakan, mempertanggungjawabkan kebijakan. Dia tidak bisa memahami kebijakan aja keliru. Baca tuh semua kebijakan-kebijakan dia. Memahami soal bansos misalnya, itu keliru besar. Bansos itu selektif terhadap pihak-pihak yang sangat membutuhkan. Dan yang paling tahu siapa membutuhkan bansos itu adalah kepala desa atau mungkin lebih rendah dari itu. Bukan presiden yang kemudian muncul di pinggir jalan membagi-bagi itu. Itu di luar konteks kepemimpinan itu. Jadi seharusnya melakukan itu kepala desa ya, membagi-bagi. Itu paling tinggi kepala desa. Seharusnya sih eksekusinya kepada RT. Ketua RT RW itu. Bukan presiden ya? Bukan sama sekali. Jadi bukan presiden yang harus membagi-bagikan bansos di pinggir jalan. Menteri sosialnya tidak pantas kok, apalagi presiden. Menteri ada kerjaan lain presiden itu. Ngawur aja. Di depan istana lagi, itu pelecehan terhadap istana, Pak. Pelecehan itu sebenarnya. Tapi ada hanya menteri yang ketawa-ketawa di sampingnya. Itu memuji-muji bahwa presiden membagi di istana. Itu sama tidak pahamnya semua. Jadi negeri ini diurus oleh orang-orang yang tidak paham. Bagaimana seharusnya negara yang diurus? Kasihan kan pahlawan-pahlawan kita yang sudah meninggal berkorban untuk negeri ini, membangun negara ini. Ternyata negara seperti ini jadinya. Memalukan, Pak. Sedih saya. Luar biasa ini netizen apa yang disampaikan Prof Rias ini. Prof Rias ini adalah orang yang expert ya, pakar pemerintahan dan politik. Jadi apa yang disampaikan sangat memberi kita. Setelah Pilpres, kita merajut kembali tali persatuan dan kesatuan agar kita tidak diwarisi hal-hal yang tidak baik dan agar tidak diwarisi merusak generasi. Kita perlu usaha dan perjuangan, perlu kesadaran bagi anak bangsa
melakukan sesuatu untuk bertanggung jawab pada demokrasi ini. Kita tidak ingin negara semakin kacau karena warisan buruk demokrasi. Perbaikan demokrasi untuk negeri ini itu perlu agar lebih maju dan martabat. Saya Mas Duta, sampai jumpa.